Kembali lagi dengan kami kelompok 6 metode optimasi. Kali ini kami akan membahas tentang contoh penyelesaian masalah dari desain dan hidrodinamika, teknik perkapalan, dan termasuk jenis optimasi apakah dari contoh penyelesaian masalah yang akan kami bahas. Baik, adapun agenda kelompok kami yaitu contoh penyelesaian masalah dan jenis optimasi dari masalah tersebut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa aja yang ada di kelompok 6 ini. Yang pertama, ada Muhammad Hafid Maulana dengan NIM 09181036, dan ada saya sendiri yaitu Desi Natalia Veronica Sagai dengan NIM 09191019. Yang ketiga ada Martinus dengan NIM 09191042, dan yang terakhir ada Handika Sitanggang dengan NIM 09201019. Baik, selanjutnya akan saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Contoh masalah analisis optimasi penentuan kapasitas daya generator pada kapal KM Sinabung. Penyelesaiannya menggunakan metode dynamic programming. Pengenalan masalah. KM Sinabung merupakan kapal yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. KM Sinabung merupakan jenis kapal penumpang, yaitu kapal yang hanya melayani penumpang. Rute perjalanan KM Sinabung melayani pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, serta Pelabuhan Kijang yang berada di Tanjung Pinang. Generator adalah alat bantu kapal yang berguna untuk memenuhi kebutuhan listrik di atas kapal. Dalam penentuan kapasitas generator kapal yang akan digunakan untuk melayani kebutuhan listrik di atas kapal, maka analisa beban dibuat untuk menentukan jumlah daya yang dibutuhkan dan variasi pemakaian untuk kondisi operasional seperti manuver, berlayar, berlabuh, atau bersandar, serta beberapa kondisi lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui daya minimum dan maksimum yang dibutuhkan. Perencanaan kapasitas generator. Untuk menentukan kapasitas generator, di kapal dipergunakan suatu tabel balance daya yang mana seluruh peralatan listrik yang ada, kapasitasnya atau dayanya tertera dalam tabel tersebut, sehingga dalam tabel balance daya tersebut dapat diketahui daya listrik yang diperlukan untuk masing-masing kondisi operasional kapal. Berikut contoh tabel balance daya. Di sini yang pertama ada tabel balance daya peralatan kondisi sandar. Bisa dilihat di bawah tabelnya ada tabel balance daya peralatan kondisi manuver. Tabelnya ada di bawah, bisa dilihat. Lalu ada tabel balance daya peralatan kondisi berlayar. Bisa kita lihat di situ tabelnya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian masalah yang kedua, di mana judul besarnya di sini adalah optimasi bahan bakar menggunakan dynamic programming. Hubungan antara konsumsi daya generator dirumuskan bahan bakar terhadap output N oleh persamaan berikut. CI sama dengan alpha I ditambah beta I PGI ditambah gamma I PGI pangkat 2, di mana di sini CI merupakan konsumsi bahan bakar generator ke-1 atau dengan satuan M pangkat 3 per H atau liter per jam. Kemudian PGI merupakan daya yang dibangkitkan generator unit ke I dengan satuan KW. Kemudian alpha I, beta I, dan gamma I merupakan konstanta hubungan bahan bakar dan daya yang dihasilkan yang ke unit ke I. Bisa dilihat gambar kedua. Kemudian konstanta alpha I, beta I, dan gamma I didapatkan dengan menentukan 3 titik potong pada gambar 22 antara konsumsi bahan bakar YI dan daya yang dibangkitkan atau beban XI yang dipikul unit generator terlebih dahulu. 3 titik potong tersebut adalah titik XI YI pada beban rendah, kemudian X2 Y2 pada beban menengah, dan X3 Y3 pada beban yang tinggi. Ketiga titik tersebut diambil pada sembarang titik. Persamaan 22 menjadi sebagai berikut. Bisa dilihat di persamaan 22. Kemudian pembagian beban harus memenuhi batasan-batasan kemampuan generator yang akan memikul beban tersebut. Syarat untuk N buah generator dapat dilihat di persamaan 21, di mana PN min dan PN max sama dengan masing-masing adalah batas kemampuan minimum dan maksimum generator
untuk memikul beban. Bisa dilihat syarat untuk N buah generator seperti persamaan 22. Kemudian, jika dipikul oleh N buah generator, maka bisa dilihat di persamaan 23. Hasil dari penyelesaian masalah. Dengan menganalisis perhitungan beban yang digunakan pada kapal KM Sinabung, didapat jumlah beban yang bermacam variasi pada kondisi sandar, manuver, dan belayar. Beban yang didapat adalah 633,64 kW pada saat kondisi sandar, 899,53 kW pada saat kondisi manuver, dan 678,72 pada saat kondisi belayar. Kapal KM Sinabung dengan pelayaran dari Tanjung Perak ke Tanjung Priuk ke Kijang pulang pergi, yaitu konsumsi bahan bakar yang paling efisien adalah 7.349,41 liter. Jika dibandingkan dengan data lapangan yaitu sebesar 16.274,7 liter, maka lebih efisien 8.925,29 liter, yaitu dengan persentase efisiensi sebesar 221,44%. Yang membedakan konsumsi bahan bakar hasil perhitungan lebih efisien dibandingkan dengan di lapangan adalah penggunaan generator lapangan dengan hasil perhitungan berbeda dengan mengacu pada test record generator, yaitu konsumsi bahan bakar per jam. Pada saat di lapangan, kondisi sandar menggunakan generator 1, manuver menggunakan generator 1 dan 3, dan 1, 3, dan 4. Belayar menggunakan generator 3 dan 4, sedangkan hasil perhitungan simulasi ketiga adalah yang paling optimal, di mana pada saat kondisi sandar menggunakan diesel generator 1, saat kondisi manuver menggunakan generator 1 dan 3, serta kondisi belayar menggunakan generator 1 dan 3. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.